Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Renungan doa puasa hari keempat bertema kesatuan gereja dan terambil dalam Yohanes 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-26. Bapak Ibu, setiap kita pasti bersyukur dan merasa dikuatkan ketika ada saudara seiman maupun pendeta yang mendoakan kita saat sedang menghadapi kondisi serta pergumulan yang sulit. Hari ini kita akan bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 17 yang menyatakan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus pun mendoakan kita. Yohanes 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-26 mencatat doa Yesus sebelum ia ditangkap. Doa Yesus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu doa untuk dirinya sendiri di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5, kemudian doa untuk murid-muridnya di ayat yang ke-6 hingga ayat 19, dan doa untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh pemberitaan para murid di ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-27. Di dalam doa Yesus, sangat nampak relasi yang begitu erat antara Yesus, anak Allah, dan Sang Bapa. Relasi yang kuat inilah yang menjadi harapan Yesus bagi murid-muridnya agar mereka teguh dalam memberitakan Injil dan tetap satu seperti Ia dan Bapa. Tidak hanya itu, relasi yang kuat dan satu ini juga yang menjadi doa Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya karena pemberitaan para murid atau rasul. Siapakah orang-orang itu? Orang-orang itu ialah gereja Tuhan. Gereja adalah kita, orang-orang yang menjadi percaya kepada Kristus karena pemberitaan para murid Yesus. Yesus memanggil kita sebagai gereja untuk hidup dalam kesatuan. Seperti Bapa dalam anak dan anak dalam Bapa, dengan demikian semua orang yang percaya dalam Kristus menjadi satu. Gereja dipanggil untuk keluar dari keterpecahan ke dalam persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah itulah yang menyatukan gereja. Gereja Tuhan terdiri dari orang-orang berdosa yang telah merasakan perjumpaan dengan Tuhan serta menerima anugerah keselamatan. Setiap kita dijumpai Tuhan dengan cara yang berbeda, namun Tuhan yang menjumpai dan merangkul setiap kita adalah Kristus yang sama yang telah lebih dahulu mendoakan bahkan mati dan bangkit bagi kita. Doa Kristus dan penderitaannya bagi kita adalah bukti kasih Allah yang nyata. Kasih Allah Bapa yang nyata dalam Kristus itulah yang merobohkan setiap tembok penghalang bagi kesatuan gereja. Tembok-tembok penghalang bagi kesatuan gereja sering dibuat sendiri oleh manusia yang masih sering merendahkan dan membeda-bedakan latar belakang, status sosial ekonomi, jabatan, bahkan peran dalam kehidupan bergereja. Melalui Yohanes 17, kita diingatkan bahwa Yesus Kristus sendiri mendoakan kesatuan gereja agar dunia percaya dan memuliakan Allah. Lantas, bagaimana dunia mau merasakan kasih Allah, percaya dan memuliakan Allah jika kita sebagai gereja masih terus saling membeda-bedakan dan tidak terlebih dahulu hidup bersatu dalam kasih? Seharusnya perbedaan hadir bukan untuk mengancam, melainkan menjadi kekayaan yang harus dirayakan. Saling menerima dan mengasihi adalah wujud nyata perayaan kekayaan gereja Tuhan. Kesatuan gereja dicapai karena orang-orang Kristen yang adalah gereja itu sendiri belajar untuk rendah hati, saling menerima, mendoakan, bahkan rela berkorban. Seperti Kristus yang telah lebih dahulu rendah hati melayani, berdoa bahkan berkorban bagi murid-murid dan juga orang percaya, sudahkah kita saling mendoakan? Sudahkah kita berkorban demi kesatuan gereja yang Yesus harapkan? Atau justru kita malah menjadi orang yang memecah belah? Sudahkah kita mau saling mendengarkan ketika terdapat perbedaan pendapat? Atau di saat memberi masukan? Ataukah justru
kita mengeraskan hati sehingga tidak mau mendengar Tuhan yang berbicara melalui sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan perenungan firman Tuhan di hari doa puasa yang keempat ini untuk mempersiapkan diri kita menyambut Jumat Agung dan memperingati kebangkitan Tuhan di hari Paskah. Doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami telah selesai merenungkan firman-Mu. Mampukan setiap kami Tuhan untuk terus saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan sebagai gereja Tuhan yang terus bersatu. Dan biarlah Tuhan melalui setiap peran kami, nama-Mu saja yang boleh kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Tuhan memberkati.